Shalom. Selamat pagi para jemaat terkasih. Kami mengucapkan selamat datang untuk kebaktian pada hari Minggu ini. Kebaktian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rembet, dan untuk pemain pianis akan diiringi oleh Ibu Susan, dan juga dengan tim kantorianya yang akan membawakan lagu-lagunya di dalam kebaktian ini. Untuk ini kami mengucapkan selamat beribadah untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri dengan lagu pembukanya. Oh,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu ini sesuai dengan tema GPN, dan saya teruskan dengan tema khotbah pada hari ini, sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Marilah saudara-saudari dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani
kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita merendahkan hati, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami sungguh bersyukur, bersukacita, bergembira di dalam iman, karena kasih dan setia Tuhan telah memelihara, memberkati dan melindungi kami sepekan yang kami lewati, bahkan hari-hari yang mendahului.
bersukacita di hadapan Tuhan hari ini. Roh-Mu yang kudus menuntun kami datang ke rumah Tuhan untuk mau bersyukur di hadapan Bapa. Bapa surgawi, kami rindu dilawat oleh kuasa Roh Kudus ketika kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kuasa Roh Kudus datang menolong akan hamba-Mu yang Engkau persiapkan ini bersama-sama dengan umat Tuhan. Sehingga waktu kami membaca, memikirkannya, merenungkannya, dan mengetahui kehendak Tuhan, Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus menghiburkan kami, sehingga kami selalu diberkati untuk menjawab kebenaran firman ini dalam realita hidup sehari-hari. Saksi Kristus yang hidup, surga bersukacita dan bergembira karena ketaatan iman anak-anak-Mu, karena Roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa surgawi, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. De Bijbellezing van vandaag wordt genomen uit Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hem. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van 100 schapen heeft waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Tot zover de Bijbellezing van vandaag. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah gereja maupun yang berada di kediaman masing-masing. Tema perenungan kita hari ini, sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pesan yang sangat mendalam dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 7. Ini adalah bagian pertama dari 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan untuk menjawab kritik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka mengeluh karena Tuhan Yesus bergaul, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan dari kisah sederhana ini, kita menemukan inti dari Injil itu sendiri. Sukacita surgawi atas pertobatan satu orang berdosa. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang memahami Injil Lukas pasal 15, Injil di dalam Injil. Karena disinilah Yesus Kristus merangkum semua kabar baiknya yang ia sampaikan dalam tempo yang singkat, kurang lebih 3,5 tahun dalam masa pekabaran Injilnya. Tuhan yang tidak pernah menyerah, yang keluar mencari setiap jiwa yang hilang pada waktu itu dan sampai masa kini. Injil Lukas 15 dibuka dengan ayat 1 sampai ayat yang keempat, yang kontras tajam antara 2 kelompok. Pertama, para pemungut cukai dan orang berdosa yang mendekat kepada Yesus. Kedua, para pemimpin agama yang bersungut-sungut melihat hal itu. Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat mewakili sistem religius yang menuntut kesucian melalui pemisahan yang eksklusivitas. Mereka tidak hanya menghindari orang berdosa, tetapi orang yang tidak mematuhi hukum Taurat kerap kali disebut amha aretz dalam bahasa Ibrani, yaitu rakyat jelata yang dianggap najis. Bahkan seorang Farisi itu terlarang menikahkan anaknya dengan salah satu dari kelompok amha aretz ini, karena dianggap seperti menyerahkan anak kepada binatang buas. Dalam pandangan mereka, kekudusan berarti menjauh dari yang najis. Namun Tuhan Yesus justru membalikan paradigma itu. Yesus tidak hanya membiarkan orang berdosa datang kepadanya, tetapi Yesus menyambut mereka dengan tangan yang terbuka. Belas kasihan Yesus yang luar biasa mengundang mereka. Yesus mendengar mereka. Dan Yesus berbicara kepada mereka. Bahkan Yesus bersedia makan minum bersama-sama mereka. Tindakan yang dalam budaya Timur Tengah berarti penerimaan dan penuh dengan persahabatan yang sangat hangat. Ini bukan sekedar keramahan yang mau dimunculkan atau ditampilkan Yesus pada waktu itu. Ini adalah deklarasi bahwa kasih Tuhan Yesus tidak mengenal batas sosial maupun moral. Setiap pribadi yang mau berjumpa dengan Yesus.
Dalam menanggapi kritik ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana, namun syarat makna dalam kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Seorang gembala memiliki 100 ekor domba, dan ketika 1 ekor hilang, ia meninggalkan yang 99 untuk mencari yang 1 yang tersesat itu. Dalam konteks Israel kuno, gembala bukan hanya penjaga ternak, tetapi pelindung dan penanggung jawab penuh atas keselamatan kawanan. Tugas gembala di Yudea sangat berat. Padang rumput terbatas, medan berbatu, dan ancaman dari binatang buas selalu mengintai kawanan domba itu. Ketika ada domba yang hilang, gembala akan tetap pergi mencari dan berupaya menemukannya. Karena kasih gembala tidak tergantung pada jumlah dombanya, tetapi pada keberadaan setiap domba. Kehilangan 1 domba bukanlah hal kecil. Itu adalah ancaman nyata terhadap nyawa dan tanggung jawab pribadi seorang gembala. Gembala tidak berkata, masih ada 99, biarkan saja yang 1 itu hilang. Sebaliknya, gembala yang sejati, ia segera bertindak, menelusuri padang gurun, menghadapi bahaya, dan tidak berhenti sampai ia menemukannya. Ini adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang aktif. Dia mencari, bukan pasif menunggu di dalam rumah. Gembala sejati tidak menghitung domba sebagai angka, tetapi sebagai nyawa. Ia tidak puas dengan jumlah yang besar jika 1 saja hilang. Dalam terang perumpamaan ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak memandang manusia sebagai statistik rohani. Yesus mengenal setiap jiwa secara pribadi. Ketika 1 orang menjauh karena dosa, luka, atau kebingungan, hati Yesus gelisah. Yesus tidak menunggu kita kembali dengan sempurna, tetapi Yesus datang mencari kita di tengah kerapuhan kita, di tengah kejatuhan kita. Perumpamaan ini menegaskan bahwa kasih Tuhan itu bersifat personal, penuh inisiatif, dan tak kenal lelah. Yesus tidak menyerah pada yang tersesat, melainkan dia mengejar dengan belas kasih. Sekali Yesus sudah memilih kita, maka kita akan tetap dicari. Tuhan Yesus tidak mengabaikan dosa, tetapi Yesus melihat potensi pertobatan. Yesus melihat nilai 1 jiwa yang kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi inti dari perumpamaan ini. Melalui ayat 1 sampai 4, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat dunia dengan mata seorang gembala, bukan mata seorang Farisi. Kita dipanggil untuk tidak hanya menjaga yang sudah aman, tetapi juga mencari yang hilang. Kita diajak untuk tidak hanya merawat yang sudah bertumbuh, tetapi juga merangkul yang baru kembali. Saya support dengan badan pengurus jemaat setempat. Beberapa lalu saya mendengarkan kabar
Majelis jemaat pergi mencari salah satu warga jemaat yang sudah lanjut usia, didekati, walaupun mungkin pertama kali datang dimarahi. Pak Norman tidak jerah, datang kembali menghantar majelis jemaat yang lain, datang lagi kepada orang tua itu, menerangkan kembali. Oleh bimbingan kuasa Roh Kudus dia dicerahkan dan dia menerima off the record untuk nama. Baik, itu berarti mencari warga gereja itu, datang kembali mereka. Daftar statistik ada begitu banyak warga jemaat GPN Perki Amsterdam Zuidoost. Daftar list ada, pergi cari yang tidak datang-datang lagi. Kalau sudah tidak datang karena lanjut usia, karena kelemahan fisik, tetapi tugas panggilan pelayanan tetap harus berjalan. Dikunjungi, dilayani, dikasihi, sehingga Kristus surga bersukacita. Dalam pelayanan keluarga dan komunitas kita harus bertanya, apakah kita cukup peduli untuk meninggalkan kenyamanan demi satu jiwa yang tersesat? Karena kasih sejati bukan hanya tentang menjaga, tetapi tentang mencari. Dan ketika kita meneladani Sang Gembala Agung Yesus Kristus, kita ikut serta dalam sukacita surgawi yang dimulai dari satu pertobatan kecil yang menggetarkan hati Bapa surgawi. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah menggambarkan pencarian gembala terhadap domba yang hilang, Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan dengan gambaran yang penuh kehangatan dan sukacita. Dalam Lukas 15 ayat yang kelima tertulis, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ini bukan sekedar tindakan penyelamatan, melainkan ekspresi kasih yang mendalam. Domba yang hilang tidak dimarahi, tidak dihakimi, tidak dipaksa berjalan pulang sendiri. Kalau kunjungi jemaat-jemaat yang sudah tidak ke gereja, majelis jemaat, jangan datang dan marah-marah. Kalau dia lagi marah-marah dengan kita, dengar dengan tabah dan sabar. Walaupun kata-katanya itu sangat menusuk hati kita yang paling dalam. Mungkin ada majelis berkata, sudah capek bekerja di gereja, mendengar lagi omelan dari orang tua yang sudah lanjut usia ini. Tabah, sabar, dengar dia. Mungkin dia sedang terluka dengan kepahitan-kepahitannya. Dengar dia. Tataplah dia dengan belas kasih. Setelah selesai dia sudah mengungkapkan curahan isi hatinya, baru pelan-pelan kita berkata, mari kembali dalam persekutuan. Semua orang di dalam gereja sedang menunggu Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tangan mereka menunggu engkau. Ia harus dipikul, ditanggung dengan penuh kelembutan dan sukacita. Gambaran ini sangat penting dalam konteks pastoral Israel. Seekor domba yang tersesat biasanya kelelahan, ketakutan, dan tidak mampu kembali sendiri. Gembala yang baik tidak hanya menemukan, tetapi juga memikul. Ia menanggung kelemahan domba itu, menempuh perjalanan pulang dengan beban kasih di bahunya. Hal ini merupakan simbol dari kasih Tuhan yang tidak hanya mencari, tetapi juga memulihkan. Tuhan tidak sekedar menunjukkan jalan pulang kepada kita, tapi Yesus menuntun kita dengan tangannya sendiri. Bahkan ketika kita tidak mampu lagi untuk melangkah, Dia yang memegang tangan kita, Dia yang mengarahkan derap langkah kaki kita, tetap berjalan terus bersama dengan Kristus sampai tiba di Firdaus yang kekal. Ayat 6 melanjutkan, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya,
serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Sukacita gembala tidak bersifat pribadi atau tertutup. Ia mengundang komunitas untuk merayakan pemulihan satu domba. Ini adalah gambaran surgawi yang Tuhan Yesus ingin tanamkan dalam hati para pendengarnya pada waktu itu. Kaum berdosa dan para elit, Farisi dan ahli Taurat. Bahwa pertobatan bukan momen sunyi penuh rasa bersalah, melainkan pesta kasih yang melibatkan seluruh komunitas para pendengar. Dalam ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini adalah paradoks dari Injil itu. Surga tidak bersorak karena kesempurnaan. Ingat baik-baik, surga tidak pernah bersorak karena kesempurnaan. Karena ada pribadi yang merasa bahwa dia eksklusif, paling baik, paling benar, paling melayani. Tidak. Jangan Anda berkata karena saya pelayan khusus di dalam gereja, majelis jemaat, pengurus gereja, aktivitas gereja, pendeta sekalipun, terus merasa paling eksklusif di dalam gereja. Oh tidak. Tetapi yang Yesus kehendaki adalah hati yang pernah merasa menyesal. Hati yang membutuhkan pemulihan. Dalam terang kasih Tuhan, satu jiwa yang kembali lebih berharga daripada 99 yang merasa tidak membutuhkan pertobatan. Karena itu kalau ada satu jiwa kembali ke gereja, jangan ucapkan kalimat yang salah. Tumben baru kelihatan, dari mana lu? Kadang-kadang saya mendengar itu, saya sakit hati. Di meja kopi, di tempat ruangan, tumben baru kelihatan, kemana lu? Saya sakit hati dengarnya. Kadang-kadang kita tidak kontrol. Kita mau bercanda, tapi salah canda. Canda itu menyakitkan. Tapi ketika dia baru datang, peluk dia dan berkata, puji Tuhan kita masih bisa berjumpa lagi. Mari Bu, mari Bapak, mari Saudara. Tuhan mengasihi engkau. Oh, dia merasa sejuk, dia merasa damai. Jadi kalau orang baru datang kembali ke gereja, rangkul dia, maka dia akan merasa sukacita di dalam gereja. Banyak kursi masih kosong. Pernyataan ini juga menjadi kritik halus terhadap sikap eksklusif para pemimpin agama. Mereka merasa diri benar dan tidak membutuhkan pertobatan, tetapi justru kehilangan sukacita. Sukacita yang sejati lahir daripada kasih dan pemulihan. Gereja dan komunitas iman ini harus belajar dari perumpamaan ini. Kita dipanggil untuk menjadi tempat sukacita, bukan penghakiman. Kita harus menjadi ruang di mana orang yang tersesat merasa aman untuk kembali. Dan di mana pertobatan dirayakan, bukan dicurigai. Karena itu yang namanya gereja itu persekutuan orang percaya yang dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Karena di dalam gereja itu ada sukacita yang tak terbantahkan. Sukacita yang sempurna. Itu gereja. Tapi kenapa kita seringkali mendengar di dalam gereja ada keributan? Karena tadi ahli Taurat ada di dalamnya. Farisi ada di dalamnya. Saya pernah tertuduh dalam kasus-kasus gereja. Saya diusir, saya dilarang untuk lagi datang di gereja itu. Saya pergi aja. Tapi saya tidak mengebaskan kaki saya, tidak. Waktu saya keluar dari pintu gereja itu, teman-teman bilang, kebaskan kakimu pendeta. Tidak, karena itu kutuk. Saya tidak mau.
saya tarik kaki saya tidak mau kesek di depan pintu gereja, tidak. Karena saya tahu mereka juga saudara-saudara saya. Karena saya kesek, kena dia. Karena saya sudah mengalami itu waktu saya tugas di Palangkaraya. Mati, saya tidak kesek, tapi saya sakit hati. Saya nangis. Karena saya dilapor polisi. Dan saya tahu kalau saya dijemput polisi, pasti saya dipenjara. Paling kurang 5 tahun di dalam penjara. Anak saya akan terluka batin seumur hidupnya. Papaku pendeta, tapi papaku pernah menjadi seorang kriminal. Karena itu saya takut. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 15 ayat 1 sampai 7 bukan sekedar perumpamaan tentang domba yang hilang. Ia adalah jendela ke dalam hati Tuhan, hati yang mencari dan menanggung dan merayakan setiap jiwa yang kembali. Dalam konteks pelayanan, pesan ini menjadi sangat relevan. Kita hidup dan bekerja di tengah masyarakat yang kompleks, di mana banyak orang merasa tersesat, baik secara spiritual, sosial, bahkan identitas. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa tugas utama kita bukan menghakimi, melainkan mencari dan memulihkan. Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini sebagai respon terhadap kritik orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak bisa menerima bahwa ia bergaul dengan orang berdosa. Namun justru dalam interaksi itulah kasih Tuhan dinyatakan paling nyata. Kita diundang untuk meneladani sikap ini dalam pelayanan kita sehari-hari. Menjangkau yang terpinggirkan, memikul yang lemah, dan merayakan setiap langkah pertobatan sekecil apapun dalam komunitas gereja kita. Perenungan penting dari bagian ini adalah bahwa kasih Tuhan itu bersifat aktif dan penuh resiko. Gembala meninggalkan yang 99 demi 1. Ini bukan tindakan irasional, melainkan ekspresi nilai surgawi, bahwa setiap jiwa itu tak ternilai harganya. Dalam dunia yang sering mengukur keberhasilan dengan angka dan efisiensi, perumpamaan ini mengajak kita untuk menilai dengan kasih dan keberanian. Apakah kita bersedia meninggalkan yang aman demi menjangkau yang hilang? Bekal rohani yang dapat kita bawa, yang bisa kita bawa pulang hari ini dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 7 dapat dirangkum dalam 3 kata: cari, pikul, rayakan. Kita dipanggil untuk aktif mencari, bukan menunggu. Dalam konteks pelayanan, ini berarti hadir di tengah masyarakat, mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka, terutama mereka yang merasa terasing dari sistem dan komunitas. Selanjutnya, pemulihan bukan hanya soal untuk menemukan, tetapi juga menanggung. Kita harus bersedia memikul beban orang lain, mendampingi mereka dalam proses pertobatan dan pemulihan, dengan kesabaran dan kasih yang tidak bersyarat. Dan ketika pertobatan terjadi, kita diajak untuk merayakannya bersama-sama. Bukan dengan kecurigaan atau penghakiman, melainkan dengan sukacita yang mencerminkan hati Tuhan itu sendiri. Karena di surga, satu jiwa yang kembali membuat seluruh akan bersorak
Sukacita surgawi harus tercermin dalam cara kita menyambut dan mendampingi mereka yang telah kembali. Saudara-saudari yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diundang untuk masuk dalam sukacita Tuhan. Sukacita yang tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari pemulihan. Sukacita yang tidak bergantung pada jumlah, status, atau reputasi, tetapi pada satu jiwa yang kembali ke pelukan kasih Bapa surgawi. Karena itu, Lukas 15 ayat 1-7 bukan hanya mengisahkan pencarian domba yang hilang, tetapi mengungkap karakter Tuhan Yesus yang aktif mencari sampai saat ini. Dia memikul dan merayakan setiap pertobatan yang terjadi. Undangan ini bukan sekedar ajakan untuk memahami kasih Tuhan secara teologis, tetapi untuk menghidupinya secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk meneladani Sang Gembala Agung yang tidak tinggal diam ketika satu domba tersesat. Yesus meninggalkan yang aman demi yang rapuh. Yesus menembus padang gurun dunia ini menghadapi bahaya dan tidak pernah berhenti sampai yang hilang itu ditemukan kembali. Dan ketika domba itu ditemukan, Yesus tidak akan pernah menghakimi, melainkan memikulnya dengan sukacita. Dalam dunia yang sering mengutamakan efisiensi dan angka, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak bekerja dengan logika statistik. Yesus tidak berkata, masih ada 99. Kerap kali ini terdengar oleh para majelis dan pendeta yang belum bertobat. Apabila ada jemaat keluar dari gereja, mereka bilang, pergi saja, masih ada kok yang saya akan layani. Saya kadang-kadang sakit hati dengar, dia bilang ini orang ini, betapa bodohnya orang ini. Saya tidak mengatakan dia sesat, saya takut menjadi hakim, tapi saya bilang dia bodoh. Yesus berkata yang satu itu berharga. Dalam pelayanan kita dipanggil untuk memiliki mata seperti Yesus Kristus. Mata yang melihat nilai satu jiwa. Telinga yang mendengar jeritan yang terabaikan. Dan hati yang bersedia turun pergi mencari. Perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 1-7 ini adalah Injil dalam Injil. Karena di dalamnya terkandung inti kabar baik. Bahwa Tuhan yang tidak pernah menyerah, Tuhan yang keluar mencari jiwa yang hilang, Tuhan yang bersukacita bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita telah kembali dan ditemukan. Oleh karena itu gereja harus menjadi cerminan dari sukacita itu. Gereja yang harus pergi mencari. Istilah orang Indonesia, pergi jemput bola. Bagaikan pasukan Ajax yang bertempur dalam lomba sepak bola itu. Cari bola itu, rebut, dan sampai gol. Tempat di mana orang berdosa merasa aman untuk bertobat, itulah gereja Tuhan. Tempat di mana pemulihan dirayakan, bukan dicurigai. Tempat di mana yang tersesat tidak merasa ditolak, tetapi dituntun pulang. Dan ketika dia sudah berada kembali di rumah, dia merasa dia diterima dan dia dirayakan dalam syukur sukacita. Kita diharapkan untuk menjadi pribadi dan komunitas yang tidak hanya menjaga yang sudah aman, tetapi juga berani mencari yang hilang. Kepada hambanya Bapak Norman, Ibu Susan, Ibu Lydia, Bapak Gun, Bapak Rensi, ibu-ibu majelis, jangan pernah merasa lelah untuk mencari warga gereja kita.
Jangan berkata, saya tidak ada waktu. Jangan pernah berkata begitu. Tapi selalu merendahkan hati kepada Tuhan. Bapa, kuatkan aku sehingga aku bijak memanage waktu. Sehingga ada waktu untuk aku terlibat pergi dengan rekan-rekan sepelayanan. Ketika mendengar ada jemaat yang harus pergi, dicari, ditemukan, dan dibawa di dalam komunitas ini. Kalau sudah tidak bisa dibawa di tempat ini karena memang dia sudah usur, sudah tua, tetapi setidaknya dia sudah dikembalikan. Sehingga dia tetap kita kunjungi sampai dia berjumpa kembali dengan Bapa di surga. Karena apa yang kalian lakukan itu, Kristus bersukacita, malaikat surgawi bersukacita, artinya surga bersukacita. Kita diharapkan tidak hanya merawat yang sudah bertumbuh, tetapi juga memikul yang lemah. Dengan harapan, kita tidak hanya mengejar tentang kasih, tetapi juga merayakan kasih itu dalam tindakan nyata kita selaku gereja Tuhan yang kudus ini. Karena di setiap pertobatan, surga bersorak, dan kita diundang untuk ikut bernyanyi bersama-sama. Dengan penuh harapan, firman Tuhan dari Injil Lukas 15 ayat 1-7 ini tidak hanya menjadi bahan perenungan kita, tetapi menjadi pola hidup kita. Sebab kasih Tuhan tidak berhenti pada pencarian, tetapi berlanjut pada pemulihan dan perayaan. Dan ketika satu jiwa kembali, bukan hanya gembala yang bersukacita, tetapi seluruh komunitas gereja Tuhan, masyarakat Kristiani bersukacita. Seluruh isi surga pun bersukacita, dan seluruh ciptaan ikut menari dalam terang kasih yang menyelamatkan itu. Amin. Sedekah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besarlah pengorban di Kalvari, Dialah yang terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Sidang jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Mari berdoa. Segala puji dan syukur
Kami naikkan di hadapan Engkau ya Bapa Surgawi yang melawat gerejamu saat ini. Terang firman-Mu ya Tuhan diperdengarkan kepada kami, dan ini menjadi perenungan kehidupan kami. Dan kami berdoa kepada Engkau Bapa yang menguatkan kami sehingga ini akan menjadi pola hidup kami sehari-hari. Kami harus pergi menjadi saksi Yesus Kristus yang hidup, mencari yang terhilang dan membawa pulang di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur bersukacita atas pemulihan ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tambah-tambahkan terus iman percaya kepada kami masing-masing dan kuatkan kami. Karena kami tahu Tuhan memberkati kami dengan nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Pekerjaan tangan-tangan kami diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan dan dilimpahkan kepada kami. Syukur terpujilah Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang memberkati gereja-gerejamu di seluruh dunia. Sehingga sampai saat ini gereja tetap bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Di tempat ini Bapa Surgawi kami sungguh bersyukur bersukacita. Karena Tuhan telah mengikut sertakan gereja Perki Nederland di negeri Belanda ini. Sehingga ya Bapa di dalam surga diikut sertakan dengan gereja-gereja Tuhan secara universal. Sehingga gereja GPN kami tetap bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa bersama-sama dengan umat Tuhan. Maka kuatkan para majelis sinode. Hambamu Ibu Pendeta Ida Patinama, hambamu Ibu Heri Kerubun, hambamu Ibu Audelia Marpaung, hambamu Ibu Lydia Sahetapi, hambamu Bapak Mek Warbaranan, hambamu Bapak Rensi Pekulima sebagai majelis sinode. Kuatkan mereka ya Tuhan, berkatilah hidup mereka bersama-sama dengan majelis jemaat setempat. Biarlah Tuhan menyertai mereka semuanya ya Bapa di dalam sorga, mulai dari GPN Vorbere di Den Haag. Demikian juga ya Bapa di dalam sorga GPN Arnhem Helderland dan juga GPN Zwolle yang kami hari kemarin boleh bersyukur dalam kegembiraan iman, dan GPN Almere, dan kami yang ada di tempat ini GPN Amsterdam Zuidoost. Tuhan datang menolong hambamu ya Bapa di dalam sorga, Bapak Norman Aipasa dan seluruh majelis dan seluruh jemaat. Tuhan menguatkan kami dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Sehingga kami tetap pergi mencari, menemukan dan merawat kembali. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa syafaat bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkaulah yang datang mengasihani dan mendengarkan setiap jeritan anak-anak-Mu di seluruh dunia ini. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka fakir miskin, anak yatim piatu duda dan janda, mereka yang belum mendapatkan makan minum hari ini, mereka yang teraniaya, tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran, mereka berada di dalam penjara. Oleh karena nama Yesus Kristus mereka mengalami rupa-rupa penganiayaan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang saat ini Tuhan sedang sakit berduka cita. Bahkan mereka yang sedang terikat oleh kuasa iblis sekalipun, Kristus Yesus mengasihani mereka. Dengarkanlah setiap jeritan, teriak mereka minta tolong Tuhan, pulihkan dan selamatkan mereka. Kami berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkaulah yang datang memberkati pemerintahan kerajaan Nederland di mana kami tinggal hari ini. Bapa memberkati ya Bapa Parlemen Nederland, Bapa memberkati Perdana Menteri Nederland, Bapa memberkati setiap pemerintahan provinsi di Nederland, Bapa memberkati setiap pemerintahan kota di Nederland, Bapa memberkati Raja Nederland, hambamu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima dan anak-anak dan keluarga. Bapa memberkati gereja-gerejamu yang ada di Nederland, sehingga gereja tetap kuat untuk bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan di lingkungan kerajaan Nederland. Karena itu kami juga berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau datang memberkati Israel, umat-Mu.
Engkau memberkati Israel, ya Tuhan. Dan Engkau memberkati juga, ya Bapa di dalam surga, parlemen Israel. Engkau memberkati Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dan Engkau yang memberikan mereka kemenangan atas tanah negeri yang Engkau janjikan kepada mereka. Dan Bapa Surgawi, diberkatilah Israel untuk selama-lamanya sampai Maranatha. Kami berdoa bersama-sama Tuhan juga membebaskan Ukraina atas intervensi militer Rusia. Tuhan juga datang memberkati, melindungi Ukraina. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga datang memberkati Amerika. Dan Engkau juga memberkati Presiden Amerika Donald Trump. Kuatkan dia Tuhan, berkati juga gereja-gereja di Amerika. Dan Tuhan memberkati bangsa-bangsa di dunia. Bapa Surgawi, berkati juga ya Tuhan gereja dan masyarakat di Indonesia. Engkau ya Tuhan yang memberkati gereja masyarakat di Indonesia. Pekabaran Injil yang sedang berlangsung secara masif di Indonesia, Tuhan kuduskan itu. Sehingga gereja tetap kuat bersaksi bersekutu melayani di Indonesia. Tuhan kasihani dan Tuhan tolong Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Sehingga dia dikuatkan ya Bapa di dalam sorga untuk memimpin Indonesia. Dan Tuhan datang memberkati dia dalam pemerintahannya. Berkati dia mengantisipasi ekonomi. Berkati dia mengantisipasi gejolak politik akhir-akhir ini. Dan Tuhan memberkati dia di tengah-tengah keluarganya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hamba ingat warga jemaat Amsterdam Zuidoost di tempat ini. Maka ya Tuhan, Engkau memperhatikan mereka hari ini. Engkau mengetahui Tuhan kalau saat ini Tuhan, ada beberapa warga jemaat yang sedang dan tetap setia berseru memanggil nama Engkau Tuhan di tengah kesesakan yang mereka alami. Ada banyak beban pergumulan yang mereka sedang pikul saat ini. Tetapi mereka tetap komitmen di dalam iman kepada Engkau Bapa. Karena itu Tuhan, dengarkan teriak mereka minta tolong Tuhan. Ketika mereka sedang berhadapan dengan situasi ekonomi keluarga mereka. Ketika mereka sedang berhadapan dengan situasi sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Ketika mereka sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang tak terkatakan lagi. Tapi Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Tahu. Bapa, dengarkanlah teriak minta tolong dari anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Hamba-Mu ya Bapa di dalam sorga, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Paula Beyer, Ibu Giok Mokhtar, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Ica Mahulete, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostar, Saudara Larry Kraus, Ibu Irma Pohan, Ibu Nusa Mara yang ada di Ambon, Bapak Sofian Rusli, Bapak Bobby Nelwan dalam perawatan, dan Sofian Rusli yang berada di rumah sakit. Ya Yesus Kristus, mereka sangat membutuhkan lawatan-Mu. Mereka sangat membutuhkan jamahan-Mu. Dalam iman bersama kami yakin, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Terpujilah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, Engkau juga melihat saat ini ada syukur, ada sukacita yang disampaikan oleh warga gereja-Mu di tempat ini. Mereka bersyukur, bersukacita karena rupa-rupa berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada mereka. Karena itu ya Bapa di dalam sorga, Engkau memperhatikan mereka yang sedang bersyukur hari ini Bapa. Adalah hamba-Mu Sarah Aipasa, Sarah Panajupu Pulos, demikian juga Ever dan Yanti Brohet. Mereka bersyukur karena mereka ditambahkan 1 tahun dalam perjalanan kehidupan mereka, 1 tahun dalam perjalanan membina rumah tangga mereka. Bapa, Engkau yang menyempurnakan syukur sukacita mereka. Dan Bapa Surgawi, mari Engkau datang memberkati syukur sukacita mereka. Bapa Surgawi, hamba bersama warga gereja di tempat ini, kami mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudari kami,
anak-anak di tengah-tengah keluarga kami yang saat ini sudah selesai studi dan mereka sedang mencari pekerjaan. Bapa, tuntunlah mereka sehingga mereka menemukan pekerjaan untuk mereka bersaksi, bersekutu, melayani Tuhan di tempat itu. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, kuduskan mereka dan berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, Bapa Surgawi. Bapa, hamba bersama-sama jemaat di tempat ini, Bapa, kami mau berdoa juga bersama-sama. Jikalau hari ini Tuhan Engkau melihat ada warga gereja sedang bergumul dengan pergumulan mereka yang tak terkatakan, Bapa hampiri mereka, bimbing pelihara mereka. Jikalau mereka juga Tuhan datang di tempat ini dengan harapan dan cita-cita mereka, Bapa Engkau kuduskan dan Engkau menjawab kerinduan mereka, sehingga warga di tempat ini tetap mengangkat kepala mereka, tetap setia di dalam iman dan berjalan terus bersama dengan Engkau, karena mereka yakin, mereka percaya, mereka memiliki Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan segala alam raya semesta ini. Karena itu Bapa, tolonglah kami, bimbinglah kami, hiburkan dan kuatkan kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, Bapa, berkati rumah tangga jemaat di tempat ini. Berkati juga Tuhan anak cucu mereka di tempat ini. Berkati rumah tangga muda di tempat ini, Bapa. Pelihara mereka semuanya. Pelihara terus hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Ida Patinama, sebagai majelis sinode Tuhan, bersama-sama dengan Ibu Bapak Pendeta yang lain yang silih berganti datang melayani kami di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus. Hamba bermohon kepada Engkau Bapa, tolonglah keluarga hamba-Mu dalam tugas pergumulan kami. Engkau yang menyertai istri hamba-Mu Sarita, anak-anak hamba Fani, Tio dan Karen. Tolong mereka Tuhan dalam tanggung jawab mereka, tuntun kehidupan mereka. Berkati, lindungi anak-anak hamba. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus. Bapa Surgawi, kami semua di tempat ini, hamba mau berdoa, berkati majelis jemaat, berkati pemain musik hari ini Tuhan, seorang ibu yang memainkan piano hari ini, berkati song leader hari ini Tuhan, berkati operator LCD hari ini Tuhan, berkati seluruh warga gereja yang datang hari ini. Bapa Surgawi, kami semua merendahkan hati di hadapan Engkau, seraya kami mohon, Tuhan kasihani kami. Dengarlah doa kami ini Bapa. Belas kasihan dan kemurahan Tuhan datang mengabulkan doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami, yang telah mengajar kami masing-masing berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan membaca dari firman Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menaruh sedikit akan menuai sedikit juga. Akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 393. Keselamatanku padaku telah kau beri, hidup bahagia abadi. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Setia kawan hidup terdekat, dosa panggil pulang yang sesat. Mohon beri berkat Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Selamat hari Minggu. De mededeling van vandaag. Ik zal het even in kort houden, gelet op de tijdstip. Namens de Kerkenraad van de gemeente van de Greja Kerk in Nederland in Amsterdam Zuidoost danken wij Panetta Rembert voor het leiden van deze dienst. En we danken ook voor mevrouw Suzanne Puscalier voor haar muzikale begeleiding en een team Cantoria. Met God zegens. Wat het wel belangrijk is om te weten dat het de komende zondag op 21 september zal die dienst gehouden worden. Dat is een gezamenlijke dienst met de kerken in bij de DNS. Dus dat wil zeggen, volgende week hebben we geen dienst hier. Maar de dienst zal gehouden worden in de Nieuwe Stad. En de tijdstip is om 10:30. De collectebijdrage van vorige week is het 298,05 cent. Ook wat het belangrijk is om te weten dat het de komende aanstaande zaterdag is het in samenwerking met PBASO, een Oriental Night, waarin de Perkie hun bijdrage ook als vrijwilliger gaat geven. Nou, tot zover de mededeling vandaag. En ik wens u nog een goede zondag. Tuhan memberkati.